Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat berjumpa kembali hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk meneruskan pelajaran jarak jauh seperti biasanya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini tema yang akan kita bahas masih tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Fokus pembelajarannya adalah pembelajaran 5. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa. Yuk kita baca basmalah. Bismillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan klik subscribe dan like-nya ya. Ditunggu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini ada 2 muatan pelajaran, yaitu IPS dan SBDP. Untuk kompetensi dasar IPS yaitu 3.3, analisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan di ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Untuk KDSBDP yaitu 3.1 memahami reklame, 4.1 membuat reklame. Adapun tujuan pembelajaran anak-anak yaitu 1. Setelah mencari informasi, siswa mampu menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Kedua, setelah mencari informasi, siswa mampu menyajikan informasi tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan masalah yang Setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Anak-anak, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Yuk kita baca teks berikut. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan berkembangnya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia.
Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian yang motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela, misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam keseharian. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Dari bacaan yang tadi kita baca, ada beberapa informasi menarik. Yang pertama, tujuan awal pembuatan batik itu awalnya sebagai seni tradisional untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Kemudian informasi yang berikutnya, motif batik Indonesia itu dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia yaitu mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan di luar negeri. Kemudian informasi berikutnya, kebanggaan batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya dunia. Informasi yang selanjutnya tentang batik. Batik diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Arti kata mendunia pada teks mendunia artinya dikenal oleh seluruh dunia. Ada beberapa kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik di mancanegara. Itu kerjasama di bidang budaya. Kemudian informasi selanjutnya, banyak manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal. Yang pertama, Indonesia memiliki ciri khas sebagai modal untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, target pasar penjualan batik semakin luas. Dan manfaat berikutnya, menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor dan impor. Nah, di sini ada contoh kerjasama di bidang budaya yang dilakukan oleh Indonesia dan juga manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Contohnya yaitu mengadakan festival seni, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, menyelenggarakan festival dan pekan film. Manfaatnya banyak sekali untuk memamerkan seni asli Indonesia, untuk mempromosikan dan menjual produk seni rupa, dan juga dapat mengetahui seni yang ada di negara tetangga. Berikutnya juga manfaatnya yaitu memperluas wawasan siswa tentang kebudayaan negara-negara anggota. Kemudian manfaatnya memperluas target penonton film dari Indonesia. Kemudian memperlihatkan keindahan alam Indonesia lewat film dan juga dapat mengenal dan menikmati film-film negara tetangga. Ini adalah contoh kerjasama di bidang budaya dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada 3 buah gambar. Perhatikan. Dari ketiga gambar tersebut kita dapat mengambil pengertian yang namanya poster. Poster adalah sebuah media publikasi berisikan beberapa konten yang terdiri dari gambar, tulisan atau keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Jadi kita bisa menyampaikan informasi bisa melalui sebuah poster.
sini ada beberapa kriteria poster yang baik. Yang pertama, tulisan di dalam poster harus jelas dan terbaca. Kedua, kombinasi gambar dan tulisan tidak berlebihan. Ketiga, tidak egois dan mengikuti selera kita. Keempat, kombinasi warna yang tepat. Kemudian, ada langkah-langkah dalam membuat poster. Yang pertama, tentukan objek atau tema poster. Rumuskan kata-kata atau pesan yang akan kita sampaikan dalam poster. Ketiga, susunlah kalimat dengan singkat dan jelas, padat dan bermakna. Keempat, pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. Kelima, perhatikan paduan warna saat membuat poster. Itu adalah langkah-langkah membuat poster. Itu tadi penjelasan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kalian pahami. Untuk lebihnya kalian baca materi yang sudah kita berikan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bapak selalu berpesan kalian tetap terus semangat untuk belajar, jangan menyerah, kalian terus motivasi diri kalian untuk selalu bersemangat dalam belajar. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.